Puji Tuhan, mari kita sama-sama buka Alkitab kita di dalam Yosua pasal 24 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-28. Cukup panjang, tapi saya rindu kita baca bersama-sama. Yosua pasal yang ke-24 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-28. Kalau sudah dapat, kita akan baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga dengan suara yang lantang. Yosua pasal yang ke-24 ayat yang ke-14. 1, 2, 3. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadalah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Sebab Tuhan Allah kita, dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar ini di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh, dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Tuhan menghalau semua bangsa dan orang Amori, penduduk negeri ini, dari depan kita. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan, sebab dialah Allah kita. Tetapi Yosua berkata kepada bangsa itu, tidaklah kamu sanggup beribadah kepada Tuhan, sebab dialah Allah yang kudus, dialah Allah yang cemburu. Ia tidak akan mengampuni kesalahan dan dosamu. Apabila kamu meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah asing, maka ia akan berbalik daripadamu dan melakukan yang tidak baik kepada kamu, serta membinasakan kamu setelah ia melakukan yang baik kepada kamu dahulu. Tetapi bangsa itu berkata kepada Yosua, tidak, hanya kepada Tuhan saja kami akan beribadah. Kemudian berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kamulah saksi terhadap kamu sendiri bahwa kamu telah memilih Tuhan untuk beribadah kepadanya. Jawab mereka, kamilah saksi. Ia berkata, maka sekarang jauhkanlah Allah asing yang ada di tengah-tengah kamu, dan condongkanlah hatimu kepada Tuhan Allah Israel. Lalu jawab bangsa itu kepada Yosua, kepada Tuhan Allah kita kami akan beribadah, dan firman-Nya akan kami dengarkan. Pada hari itu juga Yosua mengikat perjanjian dengan bangsa itu dan membuat ketetapan dan peraturan bagi mereka di Sikem. Yosua menuliskan semua itu dalam kitab hukum Allah. Lalu ia mengambil batu yang besar dan mendirikannya di sana, di bawah pohon besar di tempat kudus Tuhan. Kata Yosua kepada seluruh bangsa itu, sesungguhnya batu inilah akan menjadi saksi terhadap kita, sebab telah didengarnya segala firman Tuhan yang diucapkannya kepada kita. Sebab itu batu ini akan menjadi saksi terhadap kamu, supaya kamu jangan menyangkal Allahmu. Sesudah itu Yosua melepas bangsa itu pergi masing-masing ke milik pusakanya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini adalah satu bacaan yang menarik, dan dari bacaan ini, dari ayat ini, ada banyak lagu yang diciptakan seperti itu, bahwa Yosua mengambil keputusan, mengambil komitmen dengan keluarganya, seisi rumahnya, untuk beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita perlu menyadari bahwa di tengah situasi dunia
dan keadaan zaman yang semakin bergejolak. Banyak hal yang terjadi di luar prediksi dan dugaan kita. Jadi semua yang terjadi seolah tidak menentu, dan di sanalah iman dan keteguhan hati kita beribadah kepada Tuhan itu akan dan sedang diuji. Sekali lagi, kita sedang berada di tengah-tengah dunia atau keadaan zaman yang sedang bergejolak. Segala sesuatu bisa terjadi, segala sesuatu bisa berubah, segala sesuatu tidak menentu, apapun bisa terjadi. Kejahatan semakin menjadi-jadi. Begitupun juga di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan kemegahan-kemegahannya, disinilah fokus kita sebagai orang percaya sedang dimurnikan. Jadi ketika tawaran dunia semakin menarik, ketika seolah-olah teknologi bisa menyaingi keberadaan Tuhan, orang bisa membuat matahari buatan, orang bisa membuat manusia yang persis seperti kita. Seolah-olah teknologi itu sangat-sangat hebat dan luar biasa. Bahkan semua orang hari ini, ya saya pakai kata memuja teknologi. Handphone yang paling sederhana adalah handphone yang ada di tangan kita. Ketika kita memegang handphone, ketika kuota ada saja di dalam HP ini, maka dunia ada dalam genggaman kita. Apapun bisa dilakukan. Seperti itu. Jadi hari-hari ini dunia semakin mempertontonkan kemegahannya. Dunia semakin mempertontonkan, memperlihatkan kebesarannya, kemuliaannya. Dan di dalam situasi dan keadaan ini, kita sebagai orang-orang percaya sedang diuji. Iman kita sedang dimurnikan hari-hari ini. Apakah kita akan tetap memuja, apakah kita akan tetap beribadah, beriman kepada Tuhan, atau kita akan beralih memuja teknologi, perkembangan zaman yang semakin hebat ini, perkembangan teknologi yang semakin hebat ini? Apakah iman kita akan semakin murni, semakin teguh di dalam Tuhan, ataukah semakin merosot, semakin menurun? Nah, kita sedang diperhadapkan dengan situasi dan keadaan ini. Maka mari sadari situasi ini dan jadilah orang bijak, seperti kata Alkitab. Mari tentukan pilihan dengan bijaksana pada hari ini. Begitupun juga masalah-masalah pergumulan hidup yang tidak jarang menguras hati pikiran kita. Kadang membuat kita pun menjadi sulit, pandangan kita menjadi kabur untuk melihat Tuhan. Jadi banyak sekali cara iblis untuk membuyarkan fokus anak-anak Tuhan. Banyak sekali cara iblis untuk menggoncangkan iman orang percaya. Karena sebentar lagi waktu akan selesai. Sebentar lagi Tuhan Yesus akan datang kembali. Sebentar lagi dunia ini akan digulung seperti gulungan kertas dan dibakar hangus dengan segala kemegahannya. Nanti semua orang akan membangun dengan begitu hebat, teknologi akan makin canggih, dan Tuhan membiarkan itu. Lalu kemudian pada akhirnya, lihatlah kemegahan, kemewahan yang kalian bangga-banggakan. Cuman saya gulung dan saya bakar, selesai. Jadi hari ini kita semua sedang diuji. Kita boleh terlena, ya kadang kita terlena, kita asik, kita menikmati semua kemegahan dunia ini, semua hal-hal yang ditawarkan oleh dunia ini. Terkadang tanpa sadar kita sebagai orang percaya, kita pun terlena dan kita pun ikut dininabobokan, kita dibuat nyaman dengan situasi dan keadaan dunia ini. Sehingga tanpa kita sadari terkadang kita berpaling dari Tuhan. Perlahan-lahan kita tidak bilang bahwa saya berhenti jadi orang Kristen, saya pindah agama, atau saya jadi ateis, saya tidak percaya Tuhan. Tidak. Secara perlahan-lahan kita akan mulai melupakan Tuhan. Secara perlahan-lahan kita akan mulai meninggalkan Tuhan. Nah, semua yang terjadi hari ini menimbulkan satu pertanyaan besar untuk kita sebagai orang-orang percaya. Kemanakah kecenderungan kita hari-hari ini? Kemanakah kecenderungan hati kita? Kemanakah kecenderungan pikiran kita?
Kemanakah kecenderungan waktu kita? Waktu kita lebih banyak kita pakai untuk apa? Kesempatan yang Tuhan berikan lebih banyak kita pakai untuk apa? Mari kita menilai secara bijaksana kehidupan kita pada hari-hari ini. Nah, keluarga Yosua meneladankan tentang iman yang diwujudkan dalam pilihan untuk tetap beribadah dan menyembah Allah meski berada di lingkungan orang-orang Israel yang mudah berubah menjadi tidak setia. Keluarga Yosua tetap memilih untuk teguh dalam pilihannya. Jadi kita berada di tengah-tengah dunia, lingkungan tetangga, lingkungan keluarga, orang-orang yang mau dibilang labil dan tidak teguh di dalam iman kepada Tuhan. Kadang-kadang pun tanpa sadar, tanpa sengaja kita pun ikut toleransi. Ya, kalau mereka tidak ibadah, tidak berdoa, mereka hidup menurut keinginan daging. Karena kita perasaan dengan mereka, kita hidup di tengah-tengah mereka, kita juga akhirnya mulai tawar-menawar. Ya sudahlah, tidak apa-apa, sekali-sekali bolong, sekali-sekali buat ini, buat itu, tidak apa-apa. Nah, kita perlu berhati-hati kalau kita sudah mulai berkompromi seperti itu. Nah, hari ini kita akan belajar dari iman keluarga Yosua ini, atau iman dari Bapak Yosua ini. Ya, jadi kita tahu bahwa Yosua ini adalah abdi Musa. Dia diutus, dipilih langsung oleh Tuhan untuk meneruskan pelayanan Musa memimpin bangsa Israel. Seorang muda yang memiliki integritas luar biasa di tengah-tengah bangsa Israel. Yang pertama yang kita akan pelajari dari iman Yosua adalah yang pertama, iman yang melahirkan ajaran. Nah, kita baca tadi di ayat 14-15, Yosua berdiri di tengah-tengah di hadapan bangsa Israel dan dia mengatakan suatu keputusan, suatu komitmen yang luar biasa. Dia ajarkan, dia beritahukan kepada bangsa Israel bahwa pilihlah hari ini kalian mau beribadah kepada Allah-Allah yang ada di ini tanah, atau beribadah kepada Allah Israel yang telah menuntun kita keluar dari tanah Mesir, yang tetap setia memelihara kita dengan keajaiban-keajaibannya sampai hari ini. Silakan. Kalau saya dan seisi rumah saya, kami memilih, kami berkeputusan untuk tetap beribadah kepada Allah Israel. Yosua mengajarkan itu kepada bangsa Israel. Yosua tidak menyimpan imannya sendiri untuk dirinya sendiri. Dia membagikan itu, dia mengajarkan itu kepada keluarganya terlebih dahulu. Kemudian dia mengajarkan kepada bangsa Israel, orang-orang di sekelilingnya. Yosua menandakan bahwa iman seharusnya bukan hanya dipraktikkan secara personal atau pribadi, tetapi juga diajarkan kepada pihak lain. Selain kepada keluarga, Yosua juga mengajarkan iman kepada bangsa Israel. Dia mengajarkan agar ibadah adalah hal yang menjadi ekspresi iman bagi Tuhan. Jadi mulai dari keluarganya kemudian berlanjut kepada bangsa Israel. Nah, kita memiliki tanggung jawab, Bapak Ibu Saudara-saudara. Sebenarnya kita semua ini diberikan kapasitas untuk menjadi pengajar. Bapak Ibu, sekali lagi jangan berpikir bahwa yang punya tugas untuk mengajar tentang firman Tuhan, tentang Injil Kristus, tentang keselamatan yang Tuhan Yesus berikan itu, tentang kabar baik, itu adalah tugas pendeta, itu adalah tugas penginjil, guru-guru sekolah minggu atau guru agama di sekolah, atau ya petua-petua agama. Bukan, Bapak Ibu. Firman Tuhan hari ini mengatakan bahwa kita pun semua yang sudah mendengarkan Injil Kristus, kabar baik itu, perlu untuk mengajarkan itu kepada orang-orang di sekeliling kita. Jadi kita semua ini diberikan kapasitas untuk menjadi pengajar. Kita tidak hanya sebatas menjadi pendengar saja. Coba kita lihat di dalam Ibrani 5 ayat 12. Ibrani 5 ayat 12, di situ penulis mengatakan kepada jemaat di Ibrani pada waktu itu, dia mengatakan seperti ini. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar.
Jadi penulis pengkhotbah di sana ini ya kira-kira ini Rasul Paulus, tapi tidak ada bukti yang konkret juga menunjukkan bahwa penulis surat Ibrani ini adalah Rasul Paulus. Jadi belum diketahui. Jadi penulis ini dia mendapati bahwa orang-orang Kristen di Ibrani itu sudah lama sekali ikut Tuhan, sudah bertahun-tahun, belasan tahun, bahkan mungkin puluhan tahun mendengarkan tentang Yesus Kristus, belajar pengajaran-pengajaran tentang Yesus Kristus, tentang kebenaran. Tetapi penulis ini mendapati bahwa mereka masih memiliki iman seperti anak kecil, masih seperti bayi-bayi rohani yang hanya mau dikasih minum susu saja terus, tidak mau dikasih makanan keras. Makanya penulis bilang bahwa sebenarnya kalau dilihat, ditinjau dari sudut waktu pengiringan kalian akan Tuhan, sebenarnya kalian ini sudah bisa jadi pengajar. Kalian sudah bisa mengajarkan pengajaran-pengajaran yang kalian dengarkan itu kepada orang lain. Tetapi sayang sekali, kalian masih seperti bayi-bayi rohani yang mau terus dikasih minum susu saja. Nah, kita semua hari ini, kita yang rajin beribadah, setia mengikut Tuhan, sampai hari ini saya baptis umur 13 tahun, jadi ya kurang lebih ya 20 tahun lah saya mengambil keputusan secara pribadi untuk ikut Tuhan Yesus. Nah, saya harus bertanya kepada diri saya selama kurang lebih 20 tahun ini, apa saja kebenaran firman Tuhan yang saya ketahui, yang saya sudah ajarkan kepada orang lain. Itu tanggung jawab kita, Bapak Ibu. Semakin lama kita mengikut Tuhan Yesus, semakin lama kita mengetahui, semakin banyak kita mengetahui kebenaran, justru semakin besar tanggung jawab kita untuk menjadi pengajar-pengajar iman kepada orang lain. Jadi kita tidak bisa untuk sekedar lipat tangan, ongkang-ongkang kaki dan datang gereja untuk duduk dengar pendeta omong sehabis itu selesai. Kita semua memiliki tanggung jawab untuk menjadi pengajar. Memang di dalam Yakobus 1 ayat 3 bilang seperti ini, bahwa tanggung jawab besar adalah menjadi seorang guru atau yang mengajar. Karena orang-orang yang mengajar, orang-orang yang menjadi guru itu nanti penghakimannya lebih berat. Jadi kayak saya ini yang berdiri memberitakan firman, menyampaikan firman Tuhan, kemudian saya tidak melakukan firman Tuhan itu, maka tanggung jawab saya akan lebih besar. Penghakiman yang datang kepada saya itu akan lebih berat. Nah, memang Yakobus bilang seperti itu. Makanya akhirnya banyak orang Kristen yang akhirnya bilang, saya tidak mau mengajar. Aduh, itu tanggung jawab besar itu. Saya tidak bisa, itu bukan kapasitas saya. Akhirnya banyak orang Kristen yang memilih untuk menghindari tugas ini, tanggung jawab ini, menjadi pengajar ini. Banyak orang Kristen yang berdalih dengan berbagai macam alasan untuk tidak mau mengajarkan iman, kebenaran, firman Tuhan kepada orang lain. Tetapi justru kita perlu ketahui bahwa disinilah letak kekuatan pertumbuhan iman kita, Bapak Ibu saudara-saudara. Ketika kita mengajarkan iman kepada orang lain, ketika kita mengajarkan Injil, menceritakan tentang kasih Yesus, tentang Tuhan Yesus kepada orang lain, maka secara tidak langsung kita juga sedang mengawasi diri kita. Saya sering mengalami ini. Jadi ketika saya berkhotbah, saya menyampaikan firman Tuhan, dan saya ada di dalam kehidupan sehari-hari, ketika saya mau melakukan kesalahan atau saya melakukan kesalahan, firman itu kembali berbicara kepada saya. Firman itu kembali menegur saya. Firman itu kembali mengingatkan saya, menegur secara keras bahkan, seperti itu. Nah, disitulah saya belajar dan makin bertumbuh di dalam iman saya. Jadi ketika saya mengajarkan, maka saya juga sedang mengawasi diri saya. Saya juga sedang memproteksi diri saya. Saya harus mawas diri, saya harus was-was, saya harus berhati-hati. Karena saya ini mengajar, jadi saya harus menjaga langkah saya. Nah, itu akan terjadi secara otomatis. Makanya kita semua perlu untuk mengajar. Kita semua perlu untuk
menceritakan, memberitakan tentang Injil, karena itu akan mengawasi langkah kita sendiri. Seperti itu. Bahkan ketika kita sharing, ketika kita menyampaikan firman Tuhan kepada orang lain, terkadang itu juga menjadi cara Tuhan untuk membangkitkan kita, Bapak Ibu Saudara-saudara. Saya mengalami itu berulang-ulang kali. Kadang-kadang cara Tuhan membangkitkan saya itu seperti itu. Saya kadang-kadang ada di titik-titik terendah, saya lagi down, entah karena saya melakukan kesalahan atau karena saya sedang terpuruk, dihimpit oleh keadaan, dan saya merasa seperti saya hanya ingin diam, saya tidak ingin berbicara, saya tidak ingin menyampaikan firman Tuhan kepada siapapun. Kadang-kadang Tuhan mengirimkan seseorang datang kepada saya dan bertanya, dia curhat, dia cerita, dia sharing, dan dia bertanya, "Kak, ini kira-kira bagaimana, Kak? Ini saya lagi begini, ini bagaimana?" Saya tuh dilema. Kalau saya tidak jawab, saya tidak mungkin saya bilang, saya lagi sibuk, atau saya pura-pura mengabaikan. Tidak mungkin, karena orang ini sedang membutuhkan pertolongan. Dia sedang bertanya, dia sedang membutuhkan bantuan. Jadi hati saya sebenarnya berat untuk bicara firman Tuhan, untuk sharing sesuatu kepada dia. Tetapi saya tahu itu adalah cara Tuhan. Ketika saya coba untuk membuka diri saya, saya mendengarkan, dan saya mulai membicarakan firman Tuhan, apa yang Roh Kudus taruh di hati saya. Saudara, ketika saya berbicara kepada orang itu, saya juga dilawan, saya juga dijaga oleh Roh Kudus, saya juga dipulihkan oleh Roh Kudus. Saya menyadari bahwa saya mendapat kekuatan, saya mendapatkan pengajaran baru. Seperti itu. Ketika orang itu mendapat jawaban, dia dipulihkan, saya juga dipulihkan saat itu juga. Saya sudah dapati berulang kali seperti ini cara Tuhan memberikan saya. Jadi kita sebagai orang-orang percaya penting dan sangat-sangat wajib untuk membicarakan firman Tuhan. Paling utama tuh dalam ruang lingkup keluarga. Mungkin dalam keluarga sudah menjadi bapak, ibu, bapak, mama, ajarkan itu kepada anak-anak. Seperti itu, ajarkan kepada saudara-saudari, ajarkan kepada tetangga yang kebetulan mungkin di rumah ada cerita-cerita seperti itu. Ajarkan tentang kasih Kristus, kebenaran, tentang keselamatan, tentang akibat dosa yang sudah kita ketahui. Jangan kita simpan sendiri, nanti itu akan dituntut. Seperti itu. Apalagi kalau Roh Kudus sudah mengingatkan kita untuk peringatkan itu, kasih tahu ke orang itu, dan kita mengabaikan. Itu tanggung jawab besar sekali itu. Itu nanti pertanggungjawabannya di kita, seperti itu. Jadi jangan menahan kebenaran yang kita tahu. Jangan menahan firman yang sudah kita dengar berulang-ulang kali. Karena kita sudah mengikut Tuhan berpuluh-puluh tahun, belasan tahun. Kalau ditanya orang Kristen, "Kamu sudah ikut Tuhan Yesus berapa tahun?" Wah, dengan bangganya, saya sudah ikut Tuhan Yesus 30 tahun. Lalu apa firman yang sudah kamu beritakan? Apa hasil dari mengiring Tuhan selama 30 tahun itu? Kita mulai bingung. Bapak Ibu Saudara-saudari, firman Tuhan sangat keras menegur kita pada hari ini. Bahkan saya sendiri pun diperingatkan kembali, Bapak Ibu, kita tidak boleh menahan kebenaran yang ada dalam diri kita. Kita harus mengambil tanggung jawab ini. Ajarkan firman Tuhan, ajarkan Injil, ajarkan prinsip-prinsip kerajaan Allah kepada orang-orang di sekeliling kita, kepada orang tua kita mungkin yang belum datang kepada Tuhan, kepada anak-anak, tetangga, saudara, teman. Ajarkan mereka untuk datang beribadah kepada Tuhan, untuk bertekun dalam iman kepada Injil Kristus, sembari kita juga terus mawas diri kita. Kalau kita memberitakan Injil, kita akan merasa kita punya tanggung jawab. Saya sudah beritakan Injil, saya sudah kasih tahu seperti ini, maka saya pun harus melakukan. Kalau kita tidak bicara, kita tidak ajarkan, maka kita akan sudah ada tanggung jawab apa-apa. Itu urusan pendeta dong, itu urusan
penginjil, saya ini bebas. Oh tidak, minta maaf karena kita sudah banyak mendengar firman Tuhan. Jadi firman Tuhan inilah yang nanti akan dituntut dari kita. Kamu tahu firman Tuhan, tapi kenapa kamu tidak sampaikan? Kenapa kamu tidak bicarakan kepada orang lain? Nah, kita perlu untuk mulai membuka hati kita atas pimpinan Roh Kudus. Kalau Roh Kudus menggerakkan kita untuk bicara firman Tuhan, untuk mengajarkan firman Tuhan kepada orang lain, jangan tahan itu. Mari bicara. Jatuh bangun, salah benar, nanti Roh Kudus yang akan menuntun kita. Buka mulut saja, nanti Roh Kudus yang akan pimpin kita. Seperti itu. Nah, yang kedua yang kita pelajari dari iman Yosua dan keluarganya, iman yang menumbuhkan komitmen. Nah, yang tadi ayat 15b di situ, Yosua bilang kepada bangsa Israel, ayat 15 itu dia bilang, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah, Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Jadi Yosua memberikan satu pertanyaan kepada bangsa Israel. Hari ini pilih. Kalau kalian anggap beribadah kepada Tuhan itu tidak baik, maka pilih sudah. Allah yang mana yang kepadanya kalian mau beribadah. Silakan buat komitmen, silakan buat keputusan kalian. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, di dunia ini banyak sekali pilihan yang bisa saja menggoda iman kita, membuat kita bergeser dari yang tadinya bergantung pada Tuhan, akhirnya mulai bergantung pada kekuatan kita sendiri, kepada orang lain, kepada harta kita, kepada kekayaan kita. Yosua dengan tegas bilang kepada bangsa Israel, kalian harus buat keputusan hari ini, buat komitmen hari ini, jangan tunda-tunda. Karena banyak orang Israel pada waktu itu yang lagi main-main dengan iman mereka kepada Allah Israel. Ini jelas-jelas nih bangsa Israel ini melihat pertolongan Tuhan yang begitu luar biasa. Mereka melihat banyak mujizat Tuhan lakukan di depan mata mereka. Bapak Ibu saudara-saudara, lihat dengan mata kepala sendiri. Tapi bisa-bisanya mereka masih berpaling dari Tuhan, menyembah Allah orang Amori, Allah yang ada di tanah yang mereka duduki saat itu. Makanya Yosua bilang ini tidak bisa, ini tidak bisa, ini bangsa Israel kayak mempermainkan Tuhan nih. Bangsa Israel ini kayak anggap Tuhan ini mainan betul-betul nih. Anggap Tuhan ini kayak sampah betul-betul nih, kayak tidak ada nilai nih. Karena saking besarnya kasih kemurahan Tuhan, kesetiaan Tuhan. Jadi akhirnya jadi main-main. Jadi akhirnya menganggap sepele kasih setia dan kemurahan Tuhan. Nah, Yosua sebagai pemimpin pada waktu itu menyadari benar bahwa dia punya tanggung jawab atas bangsa ini. Makanya dia tidak bisa berdiam diri dan membiarkan bangsa ini terus terlena dengan kebiasaan mereka untuk hidup dengan bimbang mengabdi kepada dua Allah. Yosua dengan tegas mengatakan, putuskan hari ini. Kalian tidak bisa mengabdi kepada dua Allah sekaligus atau banyak Allah, tidak bisa. Putuskan hari ini siapa yang kalian sembah. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, iman yang bertumbuh adalah iman yang melahirkan komitmen. Kalau hari ini, sampai hari ini kita mengikut Tuhan Yesus, tapi tidak ada satupun komitmen yang kita buat, maka itu masih nol. Tidak ada satupun komitmen yang kita buat untuk mengalami pertumbuhan, untuk mengalami peningkatan iman dalam Tuhan, maka kita lagi jadi Kristen yang bayi rohani tadi, yang seperti dalam Ibrani. Karena iman yang bertumbuh itu akan terus melahirkan komitmen. Bapak Ibu saudara-saudara dan saya mendengarkan firman Tuhan, kita harus buat komitmen. Tuhan, saya buat komitmen hari ini firman Tuhan menegur saya.
Saya ambil keputusan hari ini, Tuhan, saya tidak mau melakukan ini lagi. Saya mau melakukan ini, Tuhan. Saya mau melakukan itu. Itu komitmen. Dan ketika kita membuat komitmen, kita harus melaksanakan komitmen kita itu. Besoknya lagi kita dengar firman Tuhan tegur kita. Kita harus ambil komitmen lagi. Tuhan, saya berkomitmen, saya mau lakukan ini. Seperti itu terus menerus, Bapak Ibu Saudara-saudara. Jadi berapa banyak atau seperti apa komitmen yang sudah kita buat di hadapan Tuhan sampai hari ini? Komitmen itu bertujuan untuk menunjukkan keseriusan dan kesungguhan kita pada apa yang kita yakini dan percaya. Ikut Tuhan, tapi tidak pernah ada komitmen yang sungguh-sungguh untuk berubah. Tidak ada komitmen yang sungguh-sungguh untuk radikal militan di dalam Tuhan. Itu belum sungguh-sungguh. Berarti belum ada komitmen dalam diri kita untuk benar-benar memilih menyembah Tuhan Yesus. Kita masih abu-abu, kita masih bimbang seperti bangsa Israel pada waktu itu. Kita masih menduakan Tuhan, kita masih memilih kepentingan kita, kesibukan kita masih memilih kesenangan-kesenangan dunia. Kita sering dengar, kalau saya waktu masih kecil tuh sering dengar tentang antikris. Jadi mama itu guru sekolah minggu. Jadi kalau di sekolah minggu ketemu terlalu nakal, melawan, terlalu beribut, itu kasih saya dengan cerita tentang antikris atau neraka. Itu semua akan duduk manis dan tenang. Kalau sudah bicara tentang neraka dan surga, sudah bicara tentang antikris, oh itu semua akan duduk tenang. Jadi sangat jelas sekali bahwa mama saya itu adalah pengajar tentang neraka. Tapi bagus juga, itu juga memberikan aware juga, kayak rasa oh iya ya ada neraka, betul, neraka tuh ngeri, surga itu juga ada. Jadi itu membuat kita penasaran dan ingin belajar, oh iya bagaimana sih supaya jangan masuk neraka, nah, seperti itu. Jadi juga saya dulu waktu masih kecil sering dengar tentang antikris. Jadi kalau ada yang bilang nanti kalau antikris datang itu kita bakal ditanya tuh nanti, kamu mau pilih Tuhan Yesus atau mau ikut saya, seperti itu. Kalau ikut Tuhan Yesus disiksa, dianiaya, seperti itu. Tapi kalau ikut antikris, semua fasilitas, kemegahan, kemewahan kita bisa nikmati. Oh, Bapak Ibu Saudara-saudari, ketika saya merenungkan firman ini, Roh Kudus menegur saya, jangan bicara jauh-jauh dulu nih tentang antikris yang nanti tanya komitmen kita, mau ikut Tuhan Yesus atau ikut saya. Jangan jauh-jauh di situ. Coba lihat saja bagaimana komitmen kita untuk ada saat teduh pribadi setiap hari. Bagaimana komitmen kita untuk terus berdoa, beribadah, melayani. Nilai saja dari situ. Bagaimana komitmen dan ketetapan hati kita dalam tepat waktu kita dalam berdoa, dalam beribadah. Lihat saja komitmen kita dari situ. Jangan jauh-jauh dulu untuk lihat antikris. Nanti tanya pilih Tuhan Yesus atau pilih saya. Mulai saja lihat dari kebiasaan-kebiasaan kita ikut Tuhan setiap hari. Kita sudah komitmen sungguh-sungguh belum punya saat teduh setiap hari, baca firman Tuhan, doa. Itu sudah dilaksanakan atau belum? Ada tidak komitmen seperti itu? Kita benar-benar menepati janji kita tidak, ibadah jam 9, ibadah jam 7, doa jam 6. Apakah kita sudah benar-benar memenuhi itu atau belum? Dari situ saja. Kalau kita bilang kita mengasihi Tuhan, kalau kita bilang kita mencintai Tuhan, kita akan menunjukkan kesungguhan kita. Kita akan menunjukkan komitmen kita di hadapan Tuhan. Saya tuh sering, kalau saya mulai berleha-leha dengan waktu pribadi saya untuk berdoa, atau mungkin saya buat komitmen dengan Tuhan, saya harus tepat jam begini, harus berdoa, harus beribadah, dan saya lalai. Saya tuh sering diingatkan, itu sangat sederhana dan kita sudah sering dengar ini, tapi kita tuh kadang kayak acu tak acu, masa bodoh.
Contoh sederhana saja Bapak Ibu Saudara-saudari. Kalau misalkan saya, ini kayak Roh Kudus ajarkan saya, ingatkan saya. Kalau seandainya Presiden Jokowi kasih saya undangan, Debbie, kamu diundang untuk makan di Istana Presiden. Tepat jam 6 pagi sudah harus ada di istana. Bapak Ibu Saudara-saudara masih pikir mau bangun jam 5, jam 3 pagi mungkin saya sudah bangun. Mandi, bersih-bersih, setrika baju yang rapi, jangan ada satu kusut pun. Bersihkan semua, pakai baju rapi-rapi. 1 jam sebelum waktu janjian ketemu dengan Presiden, saya sudah di Istana Presiden. Kenapa? Saya begitu hormat, saya begitu menghargai, saya takut kepada titah dan perintah dari Presiden. Tapi berapa banyak kali kita berkomitmen dengan Tuhan? Ibadah jam 9, kita datang 9.15, 9.50, 9.30. Apakah itu bentuk penghormatan kepada Tuhan? Apakah itu menunjukkan kesungguhan kita kepada Tuhan? Kalau Presiden yang suruh tidak peduli mau ada pekerjaan, mau ada orang tua atau siapapun yang berusaha menghalangi kita, kita akan dengan tegas bilang, saya mau ketemu Presiden jam 6 pagi, tolong jangan ganggu saya, jangan halangi saya. Jam 6 itu waktu saya bertemu dengan Presiden, tidak boleh ada yang menghalangi saya. Bisakah kita bilang seperti itu ketika kita mau datang gereja, ketika kita mau berdoa? Bisa? Saya sudah komitmen, saya sudah janji dengan Tuhan, jam 5 itu saya harus berdoa, jam 6 itu saya harus doa, jam 7 itu saya harus doa, jam 9 itu saya harus ibadah. Minimal paling telat-telat 5 menit sebelum jam 9 saya sudah di gereja. Saya sudah ada di hadirat Tuhan, saya sudah menunggu Tuhan. Bisa? Apakah pernah kita seperti itu? Apakah karena kasih Tuhan terlalu besar? Apa karena kemurahan Tuhan terlalu besar? Maka kita anggap sepele. Saya tertunduk lesu ketika Roh Kudus menegur saya secara tegas tentang ini. Jangan omong kamu mencintai Tuhan Yesus, waktumu saja kamu main-main. Komitmen yang kamu buat saja kamu tidak tepati. Jangan omong kamu cinta Tuhan Yesus. Saya malu sendiri, saya malu sekali. Iya ya, kita tuh terkadang lebih menghormati manusia dari Tuhan. Apakah harus ada gembala dulu? Apakah harus ada pendeta besar dulu dari luar negeri baru kita mau datang tepat waktu, duduk berbondong-bondong? Tuhan yang punya nafas hidup berdiri di sini lebih dahulu dari siapapun. Berani-beraninya kita mempermainkan kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Jangan menghormati manusia lebih dari Tuhan. Jangan takut pada manusia lebih dari takut kepada Tuhan. Jangan malu kepada manusia lebih dari malu kepada Tuhan. Tuhan yang punya nafas hidup kita, Dia yang berkati kita, Dia yang berikan segala-galanya untuk kita, Dia yang menolong kita, Dia yang membukakan jalan bagi kita, Dia yang menyembuhkan sakit kita, Dia yang memberikan segala sesuatu bagi kita. Bagaimana mungkin kita tidak menghormati Dia lebih dahulu dari apapun dalam hidup kita? Saya tahu bahwa firman Tuhan ini cukup keras, tapi terlebih dahulu menegur saya, Bapak Ibu. Tuhan mengasihi kita. Tuhan tidak mau kita seperti bangsa Israel yang labil, tidak jelas pendiriannya. Yang mana sih Tuhan yang disembah sebenarnya? Karena kesungguhan dan komitmen kita beribadah, beriman itu menunjukkan siapa yang kita sembah. Siapa yang sedang kita layani, siapa yang sedang kita tinggikan, agungkan dalam hidup kita.
Bapak Ibu Saudara-saudari, saya tidak punya kepentingan apapun untuk menyampaikan ini. Kepentingan yang paling mendasar adalah supaya kita semua sama-sama berubah dan menyenangkan hati Tuhan. Saya tidak punya keuntungan apapun, tapi ini firman Tuhan yang harus kita dengarkan pagi hari ini. Tuhan mengasihi kita. Komitmen kita ditunjukkan dari hal-hal yang sederhana. Jangan terburu-buru berkomitmen dengan hal yang besar. Tuhan, kalau Engkau berkati saya dengan berkat 10 miliar, saya kasih perpuluhan 100, berapa ratus juta, itu terlalu besar. Tuhan melihat dari hal-hal kecil. Tuhan melihat kesungguhan hati kita mencintai Dia, beriman kepada Dia, itu dari hal-hal yang kecil. Tuhan menghargai itu. Mungkin kita anggap sepele, datang tepat waktu tuh hal sepele biasa sah. Berdoa baca kita. Tidak Bapak Ibu Saudara-saudari, Tuhan menghargai. Tuhan mengapresiasi rasa cinta kita yang kita wujudkan dari hal-hal yang kecil sekalipun, yang kita lakukan yang mungkin manusia tidak lihat, tapi Tuhan menghargai itu. Tuhan tahu kita tidak bisa mencintai Dia dengan cara yang sempurna, tapi ketika kita yang kecil ini, yang lemah, yang berdosa ini, Tuhan, saya mau belajar mencintai Tuhan. Saya mulai dari sini dulu ya Tuhan, pelan-pelan Tuhan, dari sini. Ya, it's okay anakku, tidak apa-apa, aku menghargai. Tapi maukah kita melakukan itu Bapak Ibu? Seperti ketika Yosua bertanya kepada bangsa Israel, pilihlah pada hari ini kepada Allah yang mana engkau mau beribadah. Maka pertanyaan yang sama kepada kita semua pagi hari ini, pilihlah, buatlah komitmen. Komitmen apa yang mau kita buat di hadapan Tuhan pagi hari ini? Jangan takut untuk berkomitmen, karena kekuatan Roh Kudus yang akan memampukan kita untuk menjalankan komitmen yang kita buat di hadapan Tuhan. Adakah di antara kita yang berkomitmen pagi hari ini di hadapan Tuhan? Mungkin sudah banyak kebiasaan baik yang kita tinggalkan. Mungkin dulu kita suka berdoa saat teduh, suka menyembah Tuhan, kita suka baca Alkitab, merenungkan firman, dan sudah lama kita tinggalkan itu. Hari ini bangun kembali komitmen itu. Tuhan lagi mencari orang-orang yang mau membuat komitmen untuk sungguh-sungguh menunjukkan rasa cinta kepada Tuhan. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang yang membuat komitmen dan berpegang teguh kepada komitmen itu. Mari kita sama-sama membangun diri kita. Kita sama-sama melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Seperti pujian tadi mengatakan bahwa tak mau melakukan hal yang melukakan hatimu. Kita bilang begitu, tapi kita masih mendukakan Tuhan. Jadi mari kita sama-sama belajar Bapak Ibu Saudara-saudari, pegang teguh komitmen kita. Kita lagi berkomitmen dengan Tuhan ini, pencipta alam semesta. Dan poin yang ketiga adalah kita harus memiliki iman yang menghasilkan dampak. Tentunya iman yang sungguh itu harus melahirkan dampak. Ada banyak orang di sekitar kita, keluarga kita, saudara kita, kerabat kita yang hidupnya itu masih ada dalam kegelapan, masih abu-abu, masih raba kiri, raba kanan. Nah, kita yang sudah ada dalam Tuhan, kita harus bersungguh-sungguh menunjukkan komitmen kita, iman kita, peribadatan kita di hadapan Tuhan seperti apa, menyatakan iman kita di hadapan orang-orang di sekeliling kita, supaya orang-orang tuh bisa melihat, oh, pengikut Tuhan Yesus tuh seperti ini, oh, anak-anak Tuhan Yesus tuh seperti ini.
Jadi dari hidup kita, dari komitmen, dari radikalnya kita, dari militannya kita, bersungguh-sungguh, beriman kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, orang-orang yang masih di kegelapan itu akan diterangi. Orang-orang akan melihat, oh seperti itu ya cara orang beribadah, oh hidupnya seperti itu, oh seperti itu ya kalau orang-orang yang ikut Tuhan Yesus. Jadi kita terlebih dahulu yang harus menunjukkan dampak itu kepada orang lain. Kita tidak bisa menuntut orang yang di luar atau orang yang ada dalam kegelapan yang harus menunjukkan kebaikan itu kepada kita, yang harus menunjukkan terang itu kepada kita. Tidak bisa. Kita yang ada dalam teranglah yang harus menunjukkan terang itu kepada mereka yang dalam kegelapan. Jangan malah sebaliknya, karena kita maka orang-orang tidak mau kenal Tuhan. Karena sikap hidup kita, karena cara berbicara kita, cara berpakaian kita, berperilaku, tingkah laku kita, lebih baik saya hidup saja sesuai dengan kesenangan saya, kesenangan dunia ini. Lebih bebas, lebih enak. Jadi orang-orang di sekeliling kita itu perlu, mereka butuh untuk melihat dampak dari hidup kita, dari komitmen kita, dari iman kita. Karena dari iman kita itulah nanti akan ada pengaruh untuk orang-orang di sekeliling kita. Seperti Yosua, dia dengan tegas bicara kepada bangsa Israel, dia mengajarkan ketetapan Tuhan kepada bangsa Israel. Dan itu mempengaruhi bangsa Israel pada waktu itu, sehingga mereka juga dengan berani mengambil komitmen untuk kami akan tetap setia beribadah kepada Allah Israel. Jadi ada dampak seperti itu. Yosua memberikan dampak bagi keluarganya dan bagi bangsa Israel yang Tuhan percayakan untuk dia pimpin. Nah, jadi kita semua ini, saya percaya kita punya tanggung jawab. Di dalam rumah atau di tempat kerja, di gereja, di tempat pelayanan seperti ini, kita semua punya tanggung jawab. Nah, tanggung jawab kita itu harus kita kerjakan, kita lakukan dengan sebaik-baiknya supaya menjadi dampak bagi orang lain. Orang lain melihat ada buah Kristus, ada buah kasih itu, ada buah roh itu di dalam hidup kita. Ada amin Bapak Ibu saudara-saudari. Kayaknya kita terlalu tegang. Firman Tuhan sangat luar biasa menegur kita semua. Tuhan sangat mengasihi kita Bapak Ibu saudara-saudari. Ada hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta yang karena mau jaga hati jemaat, yang supaya jemaatnya itu tetap nyaman, enak, firman Tuhannya itu tentang berkat-berkat saja. Oh, Tuhan sangat mengasihi, Tuhan mau memberkati kita, Tuhan akan senantiasa menyertai kita dan bla 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 bla. Jemaat dinabubokan. Tapi Bapak Ibu saudara-saudara, firman Tuhan bilang lebih baik teguran yang nyata daripada kasih yang tersembunyi. Jadi firman Tuhan tegas kepada kita karena Tuhan Yesus mengasihi kita. Amin. Tuhan mau kita menjadi lebih baik. Tuhan mau kita menjadi anak-anak yang memancarkan kasih terangnya kepada dunia ini. Maka hari ini ambillah komitmen. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai orang-orang percaya, kita sudah mengikut Tuhan berpuluh-puluh tahun, belasan tahun. Kita sudah melayani Tuhan bersama-sama sudah sekian lama. Mari kita mengambil komitmen, mari kita memperbaharui komitmen kita pagi hari ini. Orang yang membuat komitmen itu tidak akan melihat keadaan di sekelilingnya. Mau sepahit, sekacau, seburuk apapun keadaan di sekelilingnya, kalau dia mengambil komitmen, dia akan berkomitmen. Karena dia tahu bahwa dia sedang berurusan dengan Tuhan, bukan dengan keadaan di sekitarnya, tapi dia lagi berurusan dengan Tuhan. Dan Tuhan akan bekerja atas komitmen-komitmen kita. Amin Bapak Ibu saudara-saudari. Mari kita sama-sama meresponi firman Tuhan ini. Mari di tengah dunia yang semakin jahat, semakin gelap,
semakin menggiring banyak orang kepada kegelapan, kepada hal-hal yang menjatuhkan, membawa kepada kebinasaan. Mari kita tetap berkomitmen untuk mau beriman dan beribadah kepada Tuhan. Mari kita mau tetap menjaga hati kita, hidup kita, pikiran kita untuk cenderung kepada Tuhan, bukan kepada dunia ini. Kita semua mengoreksi keadaan dan situasi kita hari ini. Saya yang berbicara, Bapak Ibu saudara-saudara yang mendengarkan, tidak ada satupun yang terlepas. Kita semua sama-sama mengoreksi keadaan kita di hadapan Tuhan. Kalau Tuhan sedang mengingatkan kita sesuatu pagi hari ini, komitmen yang pernah kita buat dengan Tuhan, mari kita bangkitkan kembali. Mari kita hidupkan kembali komitmen itu. Saya percaya bahwa Tuhan akan bekerja menyatakan kuasa-Nya, akan menyatakan kemuliaan-Nya dalam hidup kita. Amin buat firman Tuhan. Mari tundukkan kepala kita.